Salam, salam jumpa saudaraku yang dimanapun kita berada, yang tetap setia mengikuti Lentera Anugerah untuk mendengarkan firman Tuhan setiap harinya. Mari untuk bisa kita mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu kembali. Biarlah firman-Mu ini dapat dikumandangkan dan juga kami dapat menerima. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami dengan firman-Mu, dengan Roh-Mu yang membimbing kami, supaya kami dapat mengenal dan mengerti akan maksud Tuhan dalam firman-Mu ini. Bahkan kami dapat imani untuk bekal hidup kami masing-masing. Berfirman Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Kristus, firman Tuhan kita ambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan berkata, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan berlari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Tema kita kesempatan ini adalah Dia di depan kita. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dimanapun kita berada, nas bacaan kita pada hari ini sebenarnya ini adalah sebuah seruan bahagia dari seorang nabi Yesaya. Dia menuliskan tentang bagaimana keindahan yang sungguh-sungguh sangat diharapkan oleh umat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan. Dan saat itu mereka berhadapan dengan tekanan yang begitu berat. Karena apa? Karena mereka diperbudak, mereka jauh dari kampung halaman mereka jauh dari keluarga mereka, dan juga setiap saat mereka itu tidak dapat berdaya untuk berhadapan dengan kekuatan musuh yang terus menghimpit hidup mereka semuanya. Oleh karena itu, berita apakah yang sangat diinginkan oleh mereka ini, oleh bangsa Israel ini, karena mereka berhadapan begitu berat beban itu yang mereka jalani. Tidak ada berita yang indah, saudaraku yang terkasih, ketika mereka menginginkan apabila berita ini bahwa Allah Raja atas umatnya itu membebaskan mereka dari beban hidup yang selama ini mereka hadapi yang menekan. Akan kondisi pemulihan itulah yang mereka harapkan dari Tuhan yang mau membela mereka. Dan mereka rindu supaya mereka dapat dibawa kembali ke kampung halaman mereka. Nah, saudaraku yang terkasih, mungkin kita bertanya di dalam kesempatan ini, di saat-saat beban yang dihadapi bangsa Israel itu begitu berat dan menekan, apakah mungkin mereka mendapatkan kerinduan dan harapan yang mereka harapkan itu dari kekuatan Tuhan? Apakah mungkin Allah itu membebaskan kehidupan mereka? Apakah mungkin Allah itu memulihkan mereka dan membawa mereka pulang ke kampung nenek moyang mereka? Apakah Allah itu sanggup melakukannya di dalam kehidupan mereka? Saudaraku yang terkasih, pertanyaan ini bukan hanya dipertanyakan kepada orang-orang Israel saat itu, tetapi dalam kehidupan kita saat sekarang ini, yang menghadapi berbagai persoalan dan juga beban hidup yang begitu berat dan menekan. Di dalam benak kita masing-masing, mungkin masih terlihat jelas berbagai persoalan yang siap menghadang langkah kita. Dan persoalan itu tidak kunjung selesai. Tidak, mungkin sepertinya tidak pernah berhenti mengikuti kita. Bahkan ketika kita sudah memasuki minggu pertama di tahun 2021 ini, saudara terkasih, itu tetap ada beban itu untuk kita hadapi dan sangat berat untuk kita pikul
dalam pundak kita. Persoalan yang nampaknya ini menjadi PR saudaraku yang belum terjawab sampai hari ini dari tahun yang lalu. Ini belum selesai sama sekali. Nah, di dalam benak kita juga, mungkin kita pernah berkata dan saat ini merenungkan kembali, diperdengarkan. Mungkinkah persoalan ini dapat diselesaikan? Mungkinkah pergumulan kita dapat kita kuat untuk menghadapi dan melaluinya dan mampu untuk bisa menjalani ini? Dan mungkinkah kita keluar, saudaraku terkasih, dari semua yang ada? Ibu, bapak, dan saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus, pertanyaan-pertanyaan yang besar ini, yang berat ini, saya mau mencoba untuk menjawabnya untuk kita semuanya. Dan inilah yang menjadi sumber penghiburan bagi kita, bahwa Allah yang sanggup menyelesaikannya. Hanya Allah yang sanggup mengeluarkanmu, mengeluarkanku, mengeluarkan kita semua dari berbagai pergumulan dan beban hidup ini. Dan pertanyaan ini jelas dikumandangkan kepada kita oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel dan juga kepada kita saat sekarang ini. Tadi firman Tuhan berkata kepada kita, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Artinya apa di situ, saudara terkasih? Allah membebaskan umatnya dari permasalahan hidupnya secara tuntas, tidak ada yang tersisa di sana. Sehingga mereka atau kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ketika keluar. Tidak perlu buru-buru atau lari-lari seperti orang ketakutan atau dikuasai kekhawatiran. Saudaraku yang dikasih Kristus, persoalannya semua yang kita hadapi itu Allah dapat menyelesaikannya secara sempurna. Sehingga kita itu merasa bebas dari rasa takut dan khawatir, dan kita, mereka, dan saya dapat berjalan dengan santai. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih, bukan hanya itu saja janji Tuhan bagi kita, tapi firman Tuhan selanjutnya jelas berkata, di sana dikatakan kembali, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Artinya apa, saudaraku yang terkasih? Firman ini berkata kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang mengawal kehidupan kita semuanya. Di depan Ia mendahului kita, di belakang Dia mengiringi, mendorong kita, sehingga tidak akan ada musuh yang mencelakai kita. Allah itu menutup kemungkinan apapun yang akan menyusahkan hidup kita. Jadi di tiap persoalan hidup yang sedang kita hadapi, saudaraku, yang sekarang ini yang kita hadapi, yang sekarang ini yang kita jalani, yang sekarang ini menjadi beban hidup kita, tetaplah pandang Tuhan. Pandang Allah, berpeganglah padanya. Mungkin kita merasa Tuhan sudah meninggalkan kita. Mungkin kita merasa bahwa Tuhan itu tidak pernah mendengarkan seruan keluh kesah hidup kita. Tapi firman hari ini mengungkapkan sebagai penghiburan hati kita masing-masing, bahwa Dia akan di depan kita, memimpin hidup kita, langkah kita, sehingga kita itu tidak akan pernah berasa bahwa hidup kita itu tidak akan merasa sesat dan salah. Dia akan mendorong kita dari belakang, dan Dia membimbing kita dari samping kiri kanan, dan Dia senantiasa bersama dengan kita. Di jalan di depan kita mungkin tertutup, saudaraku, ada kabut yang tebal yang membuat kita itu
tidak akan pernah nampak apa yang akan terjadi di depan sana. Tapi teruslah ikut Tuhan, karena Dia berjalan di depan kita. Teruslah berjalan, sebab Dia menyokong kita di belakang kita. Saudaraku yang terkasih, ini yang menjadi kekuatan kita. Masukilah tahun ini dengan rahmat Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun untuk melalui apa yang di depan kita, dan Dia yakinkan hatimu, hati kita semuanya. Dia menyediakan masa depan kita yang cerah, dan itu menjadi janjinya yang tetap dan juga diberikannya untuk kita terima dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Mungkin harapan kami selama ini terhenti kepada kekuatan Tuhan yang menyertai. Engkau selalu setia merangkul kami. Tetapi kadang kami lelah untuk mengikutimu Tuhan. Tapi firman-Mu hari ini menopang kami kembali, memberikan penghiburan yang baru, karena tidak akan pernah kami dapat selami karya-Mu yang penuh misteri itu Tuhan. Dan biarlah kami tetap yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan menolong kami untuk menjalani tahun ini. Dan saat-saat di depan kami, Engkaulah Allah yang tetap memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Dengarlah doa kami. Di dalam-Mu kami berdoa dan bersujud dan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya ini memberkati kehidupan saudara-saudara, menuntun langkah saudara, dan masa depan saudara, menghadirkan damai sejahtera mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Shalom.